Pada agenda hari ini, kami ingin memberikan sedikit perkenalan kembali kepada PT Hotel Sahijaya International Tbk dan akan mempresentasikan beberapa poin penting yang telah kami rangkum dan telah kami lakukan sampai saat ini. Beberapa di antaranya adalah pertama, bagaimana perseroan menghadapi COVID-19. Kemudian kedua adalah ringkasan kinerja perseroan. Ketiga adalah strategi perseroan menuju ke bisnis di era pasca pandemi. Namun sebelum paparan ini kami dimulai, kami perkenalkan kembali para Dewan Direksi dan Komisaris dari PT Hotel Sahijaya International Tbk. Pertama adalah dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Sarwo Budi Wiryanti Sukamdhani selaku Komisaris Utama. Kemudian kedua adalah Ibu Hajah Eksakti Budiarsi Sriantoro selaku Wakil Komisaris Utama. Ketiga adalah Bapak Muhammad Nurdin SE selaku Komisaris Independen. Dan keempat adalah Bapak Dr. Andes Beni Roliawan selaku Komisaris Independen. Kemudian di tim direksi kami terdapat pertama Bapak Dr. Haji Insinyur Haryadi B. Sukamdhani MM selaku Direktur Utama, kemudian saya selaku Wakil Direktur Utama, dan Ibu Winnie Hosea selaku Direktur. Seperti kita ketahui, sejak pandemi terjadi pada awal tahun 2020, dunia berubah dengan sangat dinamis dan membuat kita harus beradaptasi dengan next normal atau rutinitas berikutnya. Pandemi yang telah terjadi mempengaruhi banyak sektor dan menyebabkan ketidakpastian serta pasar yang bergejolak, khususnya bagi industri kami di sektor pariwisata dan perhotelan. Beragam kebijakan seperti PSBB maupun PPKM yang harus dijalankan pemerintah guna melandaikan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 mengakibatkan terbatasnya kegiatan bisnis dan industri serta menurunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut memicu perlambatan kinerja industri hotel dan pariwisata yang dapat terlihat pada rata-rata tingkat hunian yang memang turun secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 terkontraksi cukup dalam. Pada tahun 2020, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB sebesar minus 2,07%, di mana sebagian besar memang disebabkan oleh pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Dan apabila tahun ini pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi, maka dapat dipastikan bahwa sejumlah sektor dan industri, termasuk sektor pariwisata, mengalami kerugian yang mendalam akibat pandemi yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Pada awal pandemi pada pertengahan Maret 2020, tahun 2020 yang mulai dengan baik tiba-tiba terganggu oleh pembatalan massal room dan events booking di seluruh lini Sahid Hotels and Resort termasuk di PT Hotel Sahijaya International Tbk. Kami mengalami tantangan dan situasi yang sulit di mana kami memang menghadapi occupancy rate atau tingkat hunian yang terendah yang tidak pernah kami alami sebelumnya selama hampir 5 dekade beroperasi. Dengan kondisi tersebut, pada tahun 2020, perseroan mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 62,24% dari yang tadinya 155,82 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 58,85 miliar rupiah di tahun 2020. Dan akibat penurunan pendapatan tersebut, perseroan mencatatkan penurunan laba kotor sebesar 56,88% dari 115,24 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 49,7 miliar rupiah pada tahun 2020. Tercatat memang PT Hotel Sahijaya International Tbk hanya mencapai pendapatan yang terrealisasi sekitar 33% dari target awal kami di tahun 2020. Hal ini diakibatkan penurunan permintaan yang cukup signifikan yang juga dipengaruhi oleh penurunan daya beli konsumen dan peraturan pembatasan mobilisasi masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja, kami menerapkan strategi utama dan memanfaatkan peluang dengan meluncurkan serangkaian inisiatif, produk dan layanan baru dengan harga yang atraktif. Dampak pandemi COVID-19 memang membuat perseroan berada di titik nadirnya. Namun kami tidak berhenti sampai di situ. Untuk bersama bangkit dari akibat pandemi saat ini, kami pun terus mengupayakan berbagai inovasi dan terobosan baru. Kemudian menandakan fase pemulihan yang kita lihat sudah mulai terbentuk. Kami mencatatkan bahwa tingkat hunian yang mulai pulih di semester pertama 2021, per akhir semester 1 2021 ini kami mencatatkan bahwa harga rata-rata kami di unit hotel terbesar kami yaitu Grand Sahijaya Jakarta telah menguat hanya menurun kurang dari 13% dibandingkan periode yang sama di tahun berikutnya.
Dan kemudian yang sangat membahagiakan juga adalah RevPAR kami atau pendapatan per kamar tersedia sudah meningkat 63% ke level Rp250.000, 666, yang mana bahkan sudah lebih baik daripada masa pra-pandemi. Pemulihan profitabilitas merupakan salah satu fokus utama bagi kami, di mana manajemen akan terus berusaha mempertahankan EBITDA di atas 33%, dan kami pun berharap bahwa kami dapat mempertahankan growth trajectory saat ini dan bisa menutup 2021 dengan pertumbuhan pendapatan sekitar 51% dibandingkan periode tahun buku 2020 year on year. Kami pun optimis di tahun 2022 Sahid akan mampu mengembalikan posisi pendapatan operasional bersih yang sudah positif. Sepanjang tahun 2020, kami tetap tangguh dalam berinovasi di berbagai hal di bidang tata kelola, peningkatan kualitas, penanganan resiko, dan kepatuhan atau compliance. Tidak hanya itu, kami juga tangguh untuk melakukan berbagai inovasi produk dan digitalisasi layanan, dan juga tangguh dalam mencoba menjaga profitabilitas perseroan. Kami menyikapi situasi krisis karena pandemi COVID-19 ini dengan melakukan respon tanggap darurat. Fokus respon tanggap darurat kami adalah proteksi terhadap karyawan, proteksi operasi dan perawatan, serta proteksi terhadap bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen kelangsungan usaha untuk menjaga kelangsungan fungsi bisnis kami. Dan selanjutnya, melihat ke depan, perseroan menerapkan strategi pemulihan yang berfokus kepada 4 pilar utama yang kami namakan sebagai Sahid Tangguh. Pertama adalah tangguh dalam inovasi produk atau optimalisasi pendapatan per meter persegi. Kedua adalah tangguh dalam melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas aset berkelanjutan. Yang ketiga adalah tangguh dalam memberikan pelayanan optimal atau digitalisasi pelayanan perhotelan. Dan keempat adalah tangguh dalam kontribusi keberlanjutan membuka jalan menuju net zero carbon hotel. Pilar pertama adalah tangguh dalam inovasi produk, di mana kami mencoba melakukan optimalisasi pendapatan per meter persegi. Seperti diketahui, sebelum pandemi, secara umum pemilik dan manajemen hotel tipikal melihat 2 arus pendapatan, yaitu kamar atau akomodasi dan makanan minuman dari restoran outlet dan MICE. Secara tradisional, fokus pencapaian metrik ini adalah pada tingkat hunian atau occupancy rate atau cover per pax, yang menurut kami semuanya merupakan suatu statistik one dimensional dengan sedikit perbedaan dari satu hotel ke lainnya. Sebagai pemilik aset, fokus kami sekarang adalah mengoptimalkan pendapatan per meter persegi kami dalam batas-batas properti kami di luar tradisional F&B yang terus kami lakukan. Hal ini mendorong kami untuk mengeksplorasi berbagai cara untuk memberdayakan banyaknya ruang yang kami miliki untuk meningkatkan utilisasinya. Dan kami memikirkan bagaimana tamu dan pengunjung bisa berinteraksi di ruangan dan di properti kami, dan juga mendorong kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemanfaatan ruangan tersebut. Beberapa program yang kami telah laksanakan dan kami akan lanjutkan sampai dengan semester 2 tahun 2021 adalah diantaranya Rimbun, suatu outlet yang kami inovasikan atau kami ciptakan dengan cara merekonstruksi salah satu rooftop kami di lantai 3 yang akan di-launch sebagai suatu oasis urban dan ruang acara outdoor pilihan di Jakarta yang akan menjadi pilihan sempurna untuk intimate wedding events dan acara di bawah langit Jakarta, menjawab permintaan dari pasar dan permintaan dari pembeli atau konsumen atas venue outdoors yang lebih aman untuk digunakan di masa pandemi ataupun pasca pandemi. Ruang hijau ini akan terletak di antara pencakar langit CBD Jakarta dan akan menjadi suatu outlet yang unik. Kemudian kedua adalah Ikigai Residences. Melihat permintaan pasar dan berlanjutnya metode hybrid living melalui kombinasi WFO dan WFH bagi banyak profesional menuju masa pasca pandemi, kami menciptakan suatu konsep co-living residences di lantai 20 hotel kami, yang akan menawarkan residence yang nyaman, terletak di kota Jakarta dengan fasilitas yang memadai dan dilengkapi dengan hospitality services bagi para profesional yang bekerja dengan konsep hybrid living ini. Kemudian dengan Creators Hub, kami menyadari fenomena tumbuhnya segmen pasar yang besar
khususnya bagi para content creator lokal Indonesia. Dan untuk menanggapi hal tersebut, di salah satu lokasi di lantai 2 Grand Sahijaya Jakarta akan kami perkenalkan destinasi terbaru bagi para content creator dan penyelenggara acara hybrid ataupun virtual. Dengan total luas sekitar 1.308 square meter, hub ini akan memiliki studio podcast dengan layanan yang lengkap, studio dapur demo, dan studio streaming langsung untuk webinar, konferensi virtual, dan acara-acara hybrid lainnya yang akan kembali dilaksanakan di masa pasca pandemi. Kemudian terakhir adalah RR Chocolate. Melalui kolaborasi kami dengan RR Chocolate, yaitu suatu luxury chocolatier pertama di Indonesia, kami akan membuka suatu destinasi kuliner coklat terbaru di kota Jakarta yang akan menjadi salah satu konsep unik dan destinasi yang kuliner yang sangat akan dinantikan oleh para konsumen. Kedua adalah pilar 2, tangguh dalam melakukan perbaikan. Selama setahun sampai 18 bulan terakhir, beragam program peningkatan dan renovasi aset telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas aset properti kami untuk terus memperpanjang aset penggunaannya. Hal ini termasuk diantaranya meningkatkan atau merenovasi 140 kamar deluxe yang terdapat di lantai 9 dan 10 dengan interior yang sudah kami refreshed. Kemudian melakukan renovasi signifikan kepada Grand Ballroom Pure Agung yang kami akan luncurkan dengan interior baru, architectural improvements, dan fit out yang memang diperlukan untuk kebutuhan MICE di masa mendatang, yang akan segera kami luncurkan dan dibuka kembali di bulan September 2021. Dan kemudian kami juga sudah merampungkan upgrading cafe teras kami di Archipelago dengan tempat terbuka yang menjadi pilihan semakin populer. Pilar ketiga adalah tangguh dalam memberikan pelayanan optimal. Dalam pilar ini, fokus utama kami adalah digitalisasi pelayanan. Untuk menanggapi keresahan utama dari sasaran market kami, khususnya dalam upaya kami meningkatkan layanan tamu dan beralih ke next normal, di mana kebersihan dan interaksi nirsentuh menjadi prioritas dalam pelayanan hotel, restoran, dan lainnya. Kami dengan bangga mengumumkan solusi aplikasi e-concierge Sahid, di mana dengan menggunakan aplikasi melalui smartphone ini, para tamu akan mendapatkan pengalaman baru yang lebih nyaman dan lebih aman dengan kemampuan untuk memesan layanan hotel secara interaktif sebelum kedatangan mereka, sampai selama mereka menginap, mulai dari layanan kamar, bersantap di gerai restoran kami, melakukan pemesanan spa, ataupun layanan transportasi lainnya. Selain itu, kami juga meluncurkan beberapa digital initiatives yang telah kami kembangkan sampai saat ini, diantaranya adalah direct booking platform kami, yang memberikan pelayanan khusus bagi pelanggan kami yang melakukan reservasi langsung ke website kami, memberikan promo-promo menarik bagi direct consumers kami, menawarkan berbagai fasilitas produk dan jasa di Sahid Hotels and Resorts di seluruh Indonesia. Kemudian Shop at Sahid, native shop platform di mana pelanggan kami dapat membeli berbagai sajian kuliner hotel-hotel kami untuk disantap di rumah, dan juga mengakses berbagai produk curated atau terkurasi dari kota-kota destinasi di mana terdapat Sahid Hotels dan Resorts. Pilar keempat adalah tangguh dalam berkontribusi sustainability. Hotel adalah salah satu tipe real estate komersial yang memiliki intensitas energi paling tinggi. Dengan mengingat dan memahami arahan dan rekomendasi dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC baru-baru ini, kami terus berusaha membuka jalan dan melakukan upaya nyata untuk menjadikan properti kami beroperasi sebagai hotel net zero carbon. Selama beberapa tahun terakhir ini, kami telah melakukan beberapa hal, diantaranya meningkatkan mekanisme kontrol dan measurement untuk mengurangi konsumsi sumber daya secara berlebih, contohnya penyesuaian konsumsi air, gas, dan listrik terhadap tingkat hunian, variasi jadwal pemanasan dan pendinginan yang disesuaikan dengan kebutuhan tamu, dan pengoperasian room clustering untuk mengkonsentrasikan penggunaan utilitas. Selain itu, beberapa tindakan aktif juga kami lakukan seperti pembaharuan dan implementasi peralatan mechanical, electrical, dan plumbing berbasis efisiensi tinggi. Seperti contohnya penggunaan heat pump untuk sistem pemanasan yang rendah energi, instalasi digital thermostat,
dan retrofit perlengkapan lampu dari incandescent dan CFD menjadi LED lights. Kemudian kami juga mencoba untuk mengurangi penggunaan plastik dan menggunakan produk reusable packaging yang dapat kami gunakan di berbagai gerai restoran dan ruang acara kami. Dan tidak berhenti di sini, kami juga akan terus melakukan berbagai upaya lainnya untuk dapat meningkatkan langkah-langkah aktif untuk mencapai status hotel net zero carbon. Selain itu, beberapa inovasi yang kami lakukan, inovasi tangguh lainnya yang kami lakukan dari anak usaha kami, yaitu Sahid Hotels and Resorts. Salah satunya adalah pembukaan atau pengoperasian The Allure Villas managed by Sahid yang akan segera dioperasikan di kuartal 4 2021. Kawasan resort ini akan mengusung konsep luxury villas yang terletak di Pantai Pangandaran, akan menjadi the next hottest holiday spot untuk para warga Jakarta maupun sekitarnya yang menjawab permintaan pasar atas lokasi holiday atau lokasi liburan keluarga yang bersifat outdoors, back to nature, dan sifatnya private. Kemudian juga beberapa kolaborasi dengan airlines yang sedang kami kerjakan untuk memberikan promo menarik dan bundling fly on hotel packages bagi turis domestik dan mancanegara lainnya yang akan kami segera umumkan di semester kedua 2021. Demikian saya sampaikan.